Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anak sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera pada kondisi pandemi COVID-19 yang belum segera berakhir ini. Hari ini kita akan mulai melanjutkan kuliah pemulihan tanaman toleran terhadap lingkungan abiotik dan biotik. Pada bab hari ini, Pak Toto akan menyampaikan tema berjudul pemulihan tanaman toleran terhadap cekaman kekeringan. Tapi sebelum Pak Toto mulai, ingin mengingatkan bahwa dengan kondisi lingkungan yang masih tidak menentu ini, marilah kita bersama-sama berusaha untuk saling menjaga kesehatan diri kita dan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, teman-teman kita, dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Berusaha untuk menjaga kesehatan melalui olahraga yang rutin, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, cukup istirahat, kalau keluar rumah mengenakan masker standar, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Mudah-mudahan upaya kita ini paling tidak bisa membantu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk bisa tetap dalam keadaan sehat. Yang kedua, Pak Toto ingin mengingatkan, ayo kita yang tinggal di berbagai daerah, yang saya tahu ada di Makassar, ada di Palembang, untuk tetap menjaga semangat belajar yang tinggi, menuntut ilmu, sehingga kondisi apapun tidak mengganggu cita-cita kita belajar, menyelesaikan studi dengan baik, dengan nilai yang memuaskan. Baik, kita akan mulai pemulihan tanaman toleran terhadap cekaman kekeringan. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bahwa kekeringan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pertanian, baik tanaman pangan, apalagi tanaman hortikultura dan tanaman-tanaman yang lain. Apabila kita tidak antisipasi, kekeringan yang sering melanda wilayah Indonesia ini dapat menurunkan produksi pertanian di tingkat nasional. Produksi pertanian yang menurun ini tentu akan berpengaruh terhadap kedaulatan pangan. Kemampuan untuk memproduksi pangan, memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan bertumpu utama kepada kemampuan dalam negeri. Kalau kedaulatan pangan ini terganggu, ini tentu akan mempengaruhi ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia ini dalam rangka menahan seluruh potensi ancaman, hambatan, gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri, yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia dengan memanfaat seluruh potensi yang dimiliki. Nah, apabila ketahanan nasional ini terganggu, tentu saja cita-cita upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional, membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
makmur akan menjadi terhambat. Oleh karena itu maka kembali kepada pokok persoalan, upaya untuk mengantisipasi kekeringan itu menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan nasional, dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, anak sekalian, kekeringan itu dapat dikatakan sebagai keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang panjang. Jadi kalau di suatu daerah itu pasokan airnya itu kurang dalam jangka yang panjang, itu bisa disebut kekeringan. Apalagi kalau pasokan air itu bukan hanya di satu daerah tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini adalah menjadi kekeringan yang lebih parah lagi. Kalau masih satu wilayah masih bisa diantisipasi suplai makanan atau produk pertanian dari tempat yang lain, dan termasuk suplai air. Apa penyebab dari kekeringan? Kekeringan ini bisa disebabkan karena curah hujan yang rendah secara terus-menerus atau tanpa hujan dalam periode yang panjang. Jadi memang curah hujannya rendah atau tidak ada hujan dalam waktu yang panjang itu pasti menyebabkan kekeringan. Maka menjadi sangat penting bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan lahan-lahan kering yang kita miliki. Kalau kita bicara lebih luas lagi, penyebab kekeringan itu ada disebabkan karena fenomena klimatologi. Kita pernah mendengar yang namanya El Nino, ya. El Nino itu menyebabkan kekeringan. Kalau La Nina itu menyebabkan kelebihan air atau banjir. Nah, fenomena itu sering melanda wilayah kita dan beberapa wilayah negara-negara yang lain yang ada di daerah tropik. Nah, selanjutnya Pak Toto akan menunjukkan gambar berikut, yaitu gambar luas lahan pertanian di Indonesia. Kalian bisa melihat bahwa pada gambar ini yang berwarna biru itu adalah luas sawah kita yang terdiri atas warna coklat. Kolom yang kedua itu adalah sawah irigasi dan kolom abu adalah sawah non irigasi. Kita lihat pada tahun 2014 sawah kita luasnya 8,1. Kemudian 2015 menjadi 8,09. 2016 menjadi 8,19. Kemudian menjadi 8,16 tahun 2017 dan 2018 menjadi 7,1. Nampak di sini terjadi penurunan luas lahan sawah. Kemudian kalau dilihat sawah irigasi juga nampaknya mengalami hal yang sama. 2014 sampai 17 relatif tetap, 2018 mengalami penurunan menjadi tinggal 3,8 juta hektar nih sawah irigasi. Nah, demikian halnya dengan sawah non irigasi, mulai dari 3,35 menjadi 3,30. Dapat dikatakan luas lahan kita ini, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, mengalami stagnan penambahan atau bahkan penurunan luas. Kalau kita tidak antisipasi, kemudian produksi pangan utamanya padi hanya bertumpu pada sawah saja, tidak mustahil bahwa negara kita akan menjadi negara yang kekurangan pangan. Nah, tapi kalau dilihat lagi, anak-anak sekalian, gambar yang ada ini, ada yang kolom warna kuning, itu adalah luas tegalan yang terdiri atas lahan ladang atau huma warna biru, dan yang hijau itu adalah lahan belum diusahakan. Ini menunjukkan gambar ini bahwa
kita masih punya potensi besar untuk bisa meningkatkan produksi pangan, produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan tegal dan lahan yang belum diusahakan. Ini kalau kita lihat angkanya ada di 12 juta hektar dan 11 juta hektar. Kalau ditambahkan sekitar ada 23 ditambah 5 menjadi 27. 27 juta hektar inilah saudara-saudara lahan potensial yang masih dimiliki bangsa Indonesia ini untuk dapat meningkatkan produksi pangannya. Jadi Pak Toto termasuk orang yang optimis bahwa kita tidak akan menemui kondisi krisis pangan apabila kita waspada dan melakukan hal-hal yang terbaik. Jangan sampai terjebak kepada kepentingan-kepentingan yang pendek sifatnya, karena kita masih punya sekitar 27 juta hektar lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, ya. Nah, kalau kita hanya bertumpu di sawah saja, memang kelihatan sawah kita makin sempit, produktivitas sudah melandai, kemungkinan terjadi krisis pangan ada di situ. Tapi kalau kita memperhatikan potensi lahan kering, kita masih optimis bahwa kita masih mampu memproduksi pangan yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, gambar tadi kalau diplottingkan dalam sebuah garis, kita bisa tahu bahwa hampir dapat dikatakan sawah kita, baik sawah irigasi maupun sawah non irigasi, itu garisnya mendatar dan relatif menurun. Tapi jumlahnya hanya sedikit. Tapi kalau lihat potensi dari lahan tegalan yang belum diusahakan dan lahan yang huma, itu kita optimis masih punya peluang meningkatkan produksi. Nah, persoalannya adalah memang pada kekeringan tadi. Nah, kemudian emang ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah luas sawah yang dimiliki negara Indonesia melalui program pencetakan sawah baru. Ini dilakukan oleh pemerintah karena apa? Kita ternyata menjadi negara yang termasuk banyak melakukan konversi lahan dari lahan sawah irigasi teknis yang selalu ada irigasinya yang bisa dipanen 1 kali atau 2 kali atau 3 kali 1 tahun, berubah fungsi menjadi gedung, bangunan, jalan, pabrik, lapangan golf dan lain-lain, sampai 100.000 hektar kehilangan sawah kita setiap tahun. Maka pemerintah melakukan pencetakan sawah baru. Hanya saja memang ini berkendala dengan biaya cetak yang tinggi untuk membuat sawah baru, dan yang kedua masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial budaya, yaitu kepemilikan lahan, terutama di luar Jawa itu ada yang namanya tanah-tanah ulayat yang sering kalau kita mencetak sawah di daerah tersebut menimbulkan persoalan dengan masyarakat lokal. Dan yang ketiga itu keterbatasan kemampuan dalam pencetakan sawah baru itu adalah seringkali kurang memperhatikan peta hidrologi. Kalau sawah sudah dicetak, saluran irigasi sudah disiapkan, lah sumber airnya dari mana? Nah, ini juga sering menjadi persoalan. Akibatnya dalam 1 tahun itu pemerintah kita menjadi terbatas dalam kemampuan cetak sawah baru, hanya 40.000 hektar. Hilangnya 100.000 hektar, cetak 40.000 hektar, sehingga masih minus 60.000 hektar setiap tahun. Nah, kalau kita memperhatikan tanpa kemudian harus bertumpu kepada sawah, maka kita harus melihat sumber daya lahan yang lain, yaitu lahan kering.
Kita tahu ya, lahan kering dari kuliah yang lalu itu bermasalah dengan kekurangan air. Kekurangan air menyebabkan terjadinya cekaman kekeringan. Kita tahu bahwa air itu memiliki peranan yang penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini, termasuk mempunyai peranan penting bagi tanaman-tanaman pertanian. Kita lihat bahwa air itu adalah bagian yang esensial bagi protoplasma dan membentuk bangun tubuh 80-90% bobot segar tanaman yang tumbuh aktif. Jadi tubuh kita pun termasuk di situ, 90% tubuh kita itu adalah air. Nah, bayangkan kalau air itu kurang. Kemudian fungsi air berikutnya itu sebagai pelarut. Di dalam air itu ada gas, ada garam, dan zat-zat terlarut yang lain yang bergerak dari satu sel ke sel yang lain, dari organ satu ke organ yang lain dalam proses translokasi, sehingga air ini sebagai pelarut sekaligus sebagai sarana transportasi, baik itu unsur hara dari dalam tanah menuju bagian tanaman yang sedang tumbuh, termasuk menuju ke daun, atau sebaliknya dari daun menuju ke bagian tumbuhan yang lain dalam proses translokasi. Nah, air juga memiliki fungsi sebagai pereaksi dalam fotosintesis dan pada berbagai proses hidrolisis. Kita tahu fotosintesis itu komponen utamanya adalah CO2 dan H2O. Nah, kemudian air juga punya fungsi untuk menjaga turgiditas, tekanan turgor dari sel, di antaranya dalam pembesaran sel, pembukaan stomata, menjaga bentuk atau morfologi daun muda terutama, dan struktur lain yang berlignin sedikit. Nah, ini ditentukan oleh air bentuk-bentuknya. Ini adalah fungsi air. Melihat fungsi air seperti ini, kita bisa bayangkan apabila ada gangguan terhadap ketersediaan air bagi tanaman. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya adalah kita coba sampaikan mengenai batasan kekeringan. Kekeringan dapat dibatasi sebagai periode di mana terjadi defisiensi atau kekurangan air tanaman atau air tanah, yang defisiensi ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi kekeringan ini suatu periode defisiensi air tanaman maupun air tanah yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Defisiensi air tanaman atau air tanah ini terjadi karena apa? Karena suplai terlalu kecil atau kebutuhan lengas yang terlalu besar, sehingga lamanya periode kering menentukan besarnya kerusakan. Kalau periode keringnya sebentar, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai misalnya 1 minggu gitu ya, beberapa tanaman masih langsung cepat sekali bisa recovery, membaik kembali pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Tapi kalau periode keringnya lebih panjang lagi, sampai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, beberapa tanaman kayu, tanaman besar masih tumbuh baik. Tapi tanaman-tanaman semusim bisa saja kemudian sudah mengalami gangguan pertumbuhan, perkembangan. Bahkan beberapa tanaman yang lebih sensitif, kondisi periode kekeringan yang panjang menyebabkan tanaman mati. Akibatnya tentu tidak dipanen. Nah, kita juga sudah belajar bahwa respon tanaman terhadap kekeringan itu bisa dilihat dari aspek fisiologi maupun aspek morfologi. Setidak-tidaknya dari dua ini, aspek fisiologi ya, respon fisiologi maupun morfologi ini akan menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terganggu. Misalnya tinggi tanaman tidak maksimal, menjadi berkurang.
jumlah anakan berkurang, bobot biomasa dan kualitas komponen hasil juga mengalami penurunan dibanding tanaman yang tidak kekeringan, dan akhirnya menyebabkan penurunan hasil dan kualitas hasil. Ini pada pengaruh lanjut atau pengaruh akhir dari terjadinya cekaman kekeringan yang mempengaruhi proses fisiologi dan morfologi tanaman. Baik, anak-anak sekalian, kalau membuka buku tulisan Holmberg dan Bulow tentang respon fisiologi dan biokimia tanaman terhadap kekeringan, kita bisa tahu bahwa kekeringan itu dapat menyebabkan stomata yang menutup. Stomata, mulut daun itu menutup. Atau yang kedua, dapat terjadi penurunan laju fotosintesis atau peningkatan akumulasi senyawa osmotik terlarut. Nah, ini seperti prolin, gula dan gula betain dan gula alkohol ini terjadi akumulasi yang tinggi pada tanaman-tanaman yang kekeringan. Kemudian juga senyawa absisat itu juga produksinya meningkat. Lalu memacu peningkatan kalsium dan dalam sitosol. Ada lagi perubahan aktivitas enzim, ada lagi perubahan ekspresi gen, ada lagi peningkatan produksi superoksida dan peroksida yang merusak membran-membran sel. Ini beberapa respon fisiologi dan biokimia tanaman karena adanya cekaman kekeringan. Kita mengetahui kembali setelah dulu kita belajar di budidaya tanaman toleran lingkungan lahan rawan. Baik, respon morfologi, kalau tadi fisiologi dan biokimia, kemudian kita lihat apa respon morfologi tanaman ketika terkena cekaman kekeringan. Tanaman akan memberikan respon diantaranya penurunan luas daun. Jadi daun yang terbentuk itu kemudian mengecil ukurannya. Nah, ukurannya mengecil. Atau yang kedua itu mengurangi jumlah daun. Daun-daun banyak yang digugurkan, terutama yang tua. Nah, ini adalah sebetulnya respon morfologi tanaman untuk mengurangi jumlah kehilangan air. Kemudian perubahan arah daun sesuai datangnya radiasi. Sehingga ketika daun itu tadinya arahnya berhadapan langsung dengan radiasi, diubah menjadi sejajar dengan radiasi, maka bagian permukaan daun yang terkena radiasi akan berkurang. Kemudian ada lagi respon morfologi yang lain adalah terjadi modifikasi sistem perakaran dan peningkatan rasio akar tajuk. Biasanya yang kekeringan itu rasio akar tajuknya akan mengecil, artinya akarnya akan tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan tajuknya. Itu respon morfologi. Nah, kemudian kalau dari beberapa definisi mengenai batasan tahan kering, itu beberapa ahli menyampaikan definisi yang berbeda-beda walaupun intinya sama. Misalnya Maximov itu mengatakan tahan kering itu adalah kemampuan tumbuhan untuk menahan kekeringan sampai pada kandungan air tanah mencapai titik layu permanen. Jadi tumbuhan itu mampu menahan kekeringan sampai tanah mencapai layu permanen. Setelah itu dapat melakukan recovery, segera tumbuh kembali bila cekaman dihentikan, dengan hanya menderita kerusakan dan penurunan hasil sekecil-kecilnya. Jadi tahan kering itu apabila tanaman itu bisa mempertahankan kekeringan sampai titik layu permanen, dan dia akan melakukan recovery kembali ketika cekaman sudah tidak ada lagi. Kalau di lapangan misalnya ketika mencapai layu permanen, pada hari berikutnya kemudian turun hujan. Nah, maka
tanaman ini masih mampu tumbuh dengan baik. Ini termasuk tanaman yang tahan kering. Jadi kalau menurut definisi ini, ketika tanaman mengalami kekeringan sampai layu permanen, ya, kemudian cekaman itu dihentikan, tanaman tumbuh lagi, itu tanaman tahan kering. Kalau cekaman dihentikan, tapi tanaman sudah terlanjur kering dan tidak bisa melakukan recovery, maka tanaman ini termasuk tanaman yang tidak tahan kering. Kira-kira begitu. Ahli yang lain mengatakan tahan kering itu adalah kemampuan untuk tumbuh dengan baik di daerah yang mengalami defisit air secara periodik, karena tanaman memiliki mekanisme toleransi, kategori avoidance dan toleran. Nanti di bagian belakang kita akan belajar mengenai mekanisme toleransi. Jadi menurut ahli ini, May dan Milthorpe ini mengatakan tanaman tahan kering itu apabila tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di daerah yang mengalami defisit air secara periodik. Jadi mengalami defisit air secara periodik, tapi dia tetap mampu tumbuh dengan baik karena tanaman ini mengembangkan mekanisme toleransi atau avoidance. Baik, kemudian ahli yang lain mengatakan tanaman tahan kering itu adalah ungkapan total kemampuan untuk hidup. Siapa yang hidup? Ya tanaman yang tahan kering tadi. Untuk tumbuh dan menghasilkan. Siapa yang tumbuh dan menghasilkan? Tanaman yang tahan kering tadi. Walaupun setidak-tidaknya sebagian kecil dari daun hidupnya mengalami cekaman kekeringan. Jadi di sini terlihat dari 3 definisi ini, tanaman yang tahan kering itu adalah tanaman yang mampu tumbuh membaik kembali setelah mengalami cekaman kekeringan periode tertentu. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, berikutnya kita akan sedikit belajar mengenai mekanisme ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Jadi, ketahanan tanaman terhadap kekeringan itu mekanismenya setidak-tidaknya itu ada yang pertama mengelak terhadap kekeringan atau disebut avoidance atau menghindar, ya, mengelak atau menghindar dari kekeringan tanaman. Nah, ini diantaranya melalui apa? Melalui menyelesaikan siklus hidupnya ketika masih ada air. Jadi begitu ada gejala kekeringan, tanaman tahan kering itu ada yang mempercepat menghasilkan biji, kemudian mengakhiri hidupnya ketika masih ada air, sehingga ketika air sudah tidak ada, cekaman kekeringan datang, tanaman ini sudah selesai tugas hidupnya. Itu mekanisme pertama atau disebut avoidance. Ada lagi avoidance ini menghindari kekurangan air dengan strategi akuisisi air maksimum. Mengakuisisi air secara maksimum untuk menghindari kekurangan air. Atau ada lagi menghindari kekurangan air dengan mempertahankan air di dalam sel. Air yang biasanya hilang melalui evaporasi, transpirasi, respirasi ditahan atau dikurangi sehingga air di dalam sel bisa ditahan. Ini juga termasuk mekanisme tanaman terhadap kekeringan melalui penghindaran kekeringan atau avoidance. Yang kedua disebut toleran terhadap kekeringan atau tolerans. Toleran terhadap potensi air rendah dengan mempertahankan tekanan turgor. Ini yang pertama, melalui apa tadi? Toleran terhadap kekeringan itu dicapai melalui toleran terhadap potensial air yang rendah. Caranya dengan mempertahankan tekanan turgor. Jadi tanaman itu sebetulnya kekeringan, tapi dia toleran karena dia mampu menjaga potensial air agar rendah dengan mempertahankan tekanan turgornya. Atau kemudian toleran tanaman ini terhadap dehidrasi
seluler dengan menggunakan strategi biokimia dan morfologi yang melindungi sel-sel yang rusak. Jadi pertama mempertahankan tekanan turgor, yang kedua toleran dehidrasi seluler dengan menggunakan strategi biokimia dan morfologi sehingga sel-sel tidak sempat menjadi rusak. Jadi tanaman tetap mengalami kekeringan, tapi tanaman ini toleran dengan kekurangan air. Baik. Ada ahli yang lain menyebut mekanisme ketahanan tanaman terhadap kekeringan itu satu, escape atau lolos dari kekeringan, kemudian resisten atau tahan terhadap kekeringan. Tahan ini melalui pengelakan atau avoidance dan toleransi. Jadi dari sini setidaknya ada 3 mekanisme ketahanan tanaman terhadap kekeringan menurut ahli ini, yaitu Levitt, yaitu yang pertama escape, drought escape atau escaping, kemudian drought avoidance atau pengelakan, dan drought toleran. Ada toleran, ada mengelak, dan ada escape. Iya. Nah, misalnya lolos dari kekeringan, ini yang disebut dengan drought escaping. Tanaman mampu mengatur plastisitas pertumbuhan atau menyelesaikan daur hidupnya sebelum mengalami kekeringan. Drought escaping. Ini tanaman bisa lolos dari kekeringan karena umur pendek. Umur berbunganya cepat, umur panennya dipercepat. Yang kedua, mempercepat siklus hidupnya. Kemudian mampu memanjangkan akar untuk mencari sumber air yang relatif jauh dari permukaan tanah pada saat terjadi cekaman kekeringan. Ini escaping atau lolos. Kemudian yang kedua, toleran kekeringan aktual. Toleran kekeringan aktual. Ini ada mengelak dari kekeringan dan toleran terhadap kekeringan. Mengelak ini tadi dengan avoidance. Ini avoidance memang agak mirip dengan escaping tadi ya, karena yang avoidance ini menyelesaikan siklus hidupnya ketika masih ada air, menghindari kekurangan air dengan akuisisi air, dan menghindari kekurangan air dengan mempertahankan air dalam tanah, dalam sel. Lah yang toleran itu melalui toleran terhadap potensial air rendah atau toleran dehidrasi seluler. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah avoidance atau pengelakan. Mekanisme pengelakan yaitu kemampuan tanaman untuk mempertahankan potensial air sel tetap tinggi selaras dengan semakin meningkatnya cekaman kekeringan. Semakin meningkat cekaman kekeringan, tanaman semakin mampu mempertahankan potensial air sel tetap tinggi. Kalau potensial air sel tetap tinggi, maka air tidak keluar dari sel, dari dalam sel menuju keluar, tidak. Tapi dia bisa menahan air tetap ada di dalam sel. Maka turgiditas sel tetap tinggi dengan cara mengurangi kehilangan air atau meningkatkan penyerapan air. Nah itu ya, ini drought avoidance atau pengelakan. Jadi kembali singkatnya, drought avoidance ini mempertahankan pengambilan air sekaligus mengurangi kehilangan air. Air yang hilang dikurangi, pengambilan air tetap bisa dipertahankan. Mempertahankan pengambilan air ini terkait dengan sistem perakaran yang besar dan dalam. Kehilangan air dikurangi melalui luas permukaan transpirasi yang semakin kecil, penutupan stomata atau mempertebal lapisan kutikula. Nah,
Ini mekanisme ketahanan terhadap kekeringan dalam kategori pengelakan atau avoidance. Kalau dilihat dari sistem perakarannya, tanaman mampu mengelak dari kekeringan atau avoidance ini mengamati sistem perakarannya, maka kita bisa tahu bahwa akar itu adalah organ yang dipergunakan oleh tanaman untuk menyerap air dan unsur hara. Nah, maka pada saat kekeringan, anatomi dan fisiologi pada akar itu akan berubah pada saat kekeringan. Tanaman lebih banyak mengembangkan sistem akar, maka pertumbuhan akar lebih lebat daripada pertumbuhan pucuk. Maka rasio pucuk akar menjadi semakin kecil. Upaya untuk mempertahankan pengambilan air dari lapisan tanah yang lebih dalam itu terkait dengan sistem perakaran yang besar dan dalam. Maka tanaman-tanaman yang mampu mengelak dari kekeringan itu biasanya mengembangkan perakaran yang lebih besar dan lebih dalam. Ada perbedaan genotipik dan spesies dalam hal sistem perakaran ini. Artinya tergantung kepada spesies dan tergantung kepada varietas mana yang lebih mampu mengembangkan sistem perakaran lebih lebat. Jenis varietas tertentu mampu mengembangkan sistem perakaran yang lebih lebat. Varietas yang lain tidak mampu mengembangkan sistem perakaran yang lebih lebat. Maka varietas tertentu yang mampu mengembangkan sistem perakaran lebih lebat itu adalah tanaman yang tahan terhadap kekeringan dengan mekanisme pengelakan atau drought avoidance. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sistem perakaran ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga ada keragaman antar spesies maupun antar varietas. Beberapa varietas tanaman dari jenis yang sama, contohnya tanaman padi, ada varietas padi yang mampu mengembangkan sistem perakaran yang lebih lebat, tapi varietas yang lain tidak. Maka varietas tanaman yang mampu mengembangkan perakaran lebih lebat inilah yang akan diharapkan menjadi tanaman padi toleran kering. Demikian juga dengan jenis tanaman yang lain. Kedelai, contoh lagi. Ada varietas kedelai tertentu yang lebih mampu mengembangkan sistem perakaran yang lebih lebat dan lebih dalam ketika ada kekeringan. Varietas kedelai yang lain tidak mampu mengembangkan sistem perakaran yang lebih lebat dan lebih dalam. Maka varietas yang tidak mampu ini menjadi varietas yang tidak tahan kekeringan, setidaknya menggunakan mekanisme drought avoidance. Ya. Ada cara yang lain juga yang dikembangkan oleh tanaman selain mengembangkan perakaran adalah mempersempit luas permukaan transpirasi. Tanaman mempersempit luas permukaan transpirasi melalui daun yang menjadi kecil, pucuk daun yang mengering, pengguguran daun dengan mempercepat senescence. Daun-daun yang lebih tua itu digugurkan lebih cepat. Lalu perubahan bentuk tadi yang disebutkan di depan menjadi arahnya sejajar dengan radiasi matahari misalnya ya. Ada perubahan morfologi, orientasi daun, penggulungan daun. Itu adalah upaya tanaman untuk terhindar atau terelakkan dari kekeringan dengan mekanisme mempersempit luas permukaan transpirasi. Ada lagi dengan pengendalian celah stomata. Ini adalah cara utama tanaman dalam mengatur kehilangan air. Jadi tanaman mengatur kehilangan air itu utamanya menggunakan pengendalian celah stomata. Stomatanya dikendalikan agar celahnya semakin sempit. Nah, dengan celah yang semakin sempit, kehilangan air bisa ditekan. Ini juga menyangkut jumlah stomata dan penutupan stomata. Jumlah stomata yang makin sedikit, jumlah stomata yang sedikit itu banyak menutup, itu menyebabkan tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Nah, ternyata jumlah stomata dan penutupan stomata ini
dipengaruhi faktor genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga ada interaksi genotip lingkungan. Saat kekeringan, asam absisat ini diproduksi, kemudian diangkut ke sel-sel stomata. Maka ini menyebabkan stomata menjadi menutup. Ketika stomata menutup, maka respirasi dan fotosintesis menurun. Maka pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Jadi urut-urutannya begitu. Tanaman kering, asam absisat produksinya lebih tinggi, diangkut ke sel stomata agar stomata menutup, respirasi dan fotosintesis menyebabkan menurun, pertumbuhan terhambat. Tetapi dengan inilah maka bisa menghadapi kekeringan. Tanaman bisa menghadapi kekeringan. Ada lagi yang berikutnya, yaitu mempertebal lapisan kutikula. Penebalan lapisan kutikula ini berperan dalam membatasi kehilangan air oleh daun. Kalau lapisan kutikulanya tebal, dia lebih sulit ditembus oleh air yang akan hilang dari daun. Maka tanaman lebih mampu menjaga ketersediaan air di dalam sel-selnya. Pada spesies liar, transpirasi kutikula itu bisa 2-50% dari total transpirasi melalui daun. Jadi kutikula ini berkontribusi cukup tinggi terhadap transpirasi air dari tanaman. Kehilangan air dari kutikula ini tinggi pada tanaman liar. Maka ketika lapisan kutikula ini menebal, kehilangan air bisa dipertahankan. Nah, penebalan lapisan kutikula ini juga terkait dengan struktur dan susunan kimia yang lebih berperan dibanding dengan ketebalan. Artinya disebabkan karena susunan kimia dan strukturnya, ini tanaman juga lebih mampu mengelak dari kekeringan. Adanya sifat kasar dan berambut pada daun atau permukaan yang lain, atau adanya lapisan reflektif pada daun, itu dapat menurunkan penyerapan sinar sampai 56%. Ini juga akan mengurangi transpirasi. Tapi tentu saja kalau transpirasi berkurang dan kemudian lapisan reflektif pada daun juga menurunkan penyerapan sinar sampai 56%, maka fotosintesis juga mengalami penurunan. Hanya saja penurunan itu pada tanaman-tanaman yang toleran terhadap kekeringan masih bisa ditoleransi. Tadi mempertebal kutikula. Nah, berikutnya adalah mekanisme drought tolerance atau toleran yang sebenarnya ya. Mekanisme toleransi atau drought tolerance ini adalah mekanisme yang ketiga, escape avoidance tolerant. Escape avoidance tolerant. Nah, yang ketiga ini toleran, itu kemampuan tanaman untuk melakukan penyesuaian osmotic cell. Ketika osmotic cell itu bisa disesuaikan pada kondisi potensial air, sel yang menurun disebabkan oleh keringan dan turgiditas tetap tinggi. Karena tanaman mampu melakukan penyesuaian osmotic cell agar pada kondisi potensial air, sel yang menurun disebabkan oleh kekurangan dan kekeringan dan turgiditas tetap bisa tinggi. Turgiditas sel itu dapat dipertahankan dengan meningkatkan potensial osmotic cell. Jadi mekanisme toleransi pada tanaman terhadap kekeringan yang ketiga ini karena tanaman mampu menjaga turgiditas tetap tinggi, turgiditas sel tetap tinggi. Kenapa dia bisa menjaga turgiditas sel tetap tinggi? Karena tanaman mampu meningkatkan potensial osmotic cell pada saat air yang kurang. Turgiditas sel ini dapat dipertahankan dengan meningkatkan potensial osmotic cell, dengan meningkatkan kadar bahan terlarut di dalam sel.
Jadi kalau ada bahan-bahan yang terlalu di dalam sel yang bertambah banyak, maka potensial osmotik bisa ditingkatkan. Potensial osmotik meningkat, maka turgiditas sel dapat dipertahankan. Kira-kira begitu ya. Apa yang bisa dilarutkan di dalam sel yang bisa menyebabkan potensial osmotik dan turgiditas sel itu dipertahankan? Salah satu bahan larut yang kadarnya meningkat selama keringan itu adalah asam amino prolin. Jadi prolin itu adalah salah satu bentuk asam amino yang biasanya diakumulasi oleh tanaman-tanaman yang toleran kekeringan, mengembangkan mekanisme toleransi. Ada dua mekanisme terkait dengan toleransi ini, yaitu pertama toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi. Artinya potensial air jaringan dipertahankan tinggi. Yang kedua, toleransi dengan potensial air jaringan yang rendah. Toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi, yaitu kemampuan tanaman untuk tetap menjaga potensial jaringan dengan cara meningkatkan penyerapan air atau menekan kehilangan air. Meningkatkan serapan air, mengurangi kehilangan air, menyebabkan tanaman tetap menjaga potensial jaringan yang tinggi. Ini mekanisme toleransi kekeringan. Yang ketiga yaitu toleran. Nah, kemudian tanaman juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem perakaran dan menurunkan hantaran epidermis dengan regulasi stomata, pembentukan lapisan lilin, bulu yang tebal, menurunkan permukaan evapotranspirasi, misalnya melalui penyempitan daun dan pengguguran daun yang tua, sehingga tanaman tetap dapat mempertahankan air yang ada di dalam tubuhnya, yaitu tadi dengan meningkatkan sistem perakaran dan menurunkan hantaran beberapa bagian tanaman yang biasa melepaskan air dari tanaman. Ini tanaman yang mengembangkan toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi. Nah, bagaimana dengan tanaman yang mengembangkan toleransi dengan potensial air jaringan yang rendah? Yaitu kemampuan tanaman untuk menjaga tekanan turgor sel. Tekanan turgor sel dijaga dengan menurunkan potensial air melalui akumulasi larutan seperti gula, asam amino, atau dengan meningkatkan elastisitas sel. Potensial air di dalam jaringan itu rendah dengan cara menjaga tekanan turgor sel. Bagaimana menjaga tekanan turgor sel dijaga? Yaitu menurunkan potensial air. Bagaimana menurunkan potensial air? Melalui akumulasi larutan-larutan gula asam amino, termasuk tadi ya asam amino prolin, dengan meningkatkan elastisitas sel atau dengan meningkatkan elastisitas sel. Nah, berikutnya kita membahas mengenai kriteria seleksi terhadap cekaman kekeringan. Bagaimana kriterianya kita bisa menyeleksi tanaman terhadap cekaman kekeringan? Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, secara tidak langsung kita sebetulnya bisa menggunakan karakter fisiologis dan morfologis yang berkorelasi dengan kekeringan. Kita mengamati karakter morfologis maupun fisiologis yang berkorelasi dengan kekeringan. Misalnya potensial osmotik tanaman, misalnya kandungan air relatif daun, misalnya lagi luas daun, misalnya sistem perakaran yang itu tadi sudah dibahas di depan. Itu kita bisa ukur potensial osmotiknya, bisakah dipertahankan, kandungan air relatif daunnya bisakah dipertahankan atau menurun. Nah, luas daunnya tetap atau menurun, sistem perakarannya bagaimana. Itu adalah pengamatan yang bisa kita gunakan sebagai kriteria seleksi secara tidak langsung. Nah,
Kalau seleksi langsung terhadap cekaman kekeringan, biasanya langsung kita lihat pada hasil biji atau tinggi tanaman atau karakter agronomik yang lain. Kalau hasil bijinya bisa dipertahankan dalam keadaan kekeringan, berarti tanaman itu toleran kekeringan. Kalau tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, bobot biji per malai, atau bobot polong, jumlah polong tetap bisa dipertahankan dalam kondisi kekeringan atau menurun sedikit tapi tidak signifikan, maka itu bisa menjadi kriteria seleksi tanaman yang toleran kekeringan. Nah, itu kalau menggunakan karakter agronomis yang merupakan kriteria langsung. Iya. Bagaimana mengukur potensial osmotik tanaman sebagai kriteria seleksi? Potensial osmotik tanaman itu adalah salah satu mekanisme tanaman toleran kekeringan. Potensial osmotik tanaman ini, ya. Penggunaan potensial osmotik jaringan tanaman sebagai kriteria seleksi dapat dilakukan baik di in vitro, baik juga bisa dilakukan di fase perkecambahan maupun fase vegetatif tanaman. Nah, ini di sini lebih singkat kalau bisa dilakukan di in vitro, lebih singkat dibanding yang kecambah, dibanding vegetatif. Yang kecambah lebih singkat dibanding yang vegetatif. Nah, tidak usah menunggu terlalu lama. Hasil penelitian mungkin pada tanaman-tanaman tertentu menunjukkan seleksi in vitro itu cukup efektif untuk mencari tanaman-tanaman yang toleran. Tapi tanaman yang lain harus ditunggu sampai fase vegetatif, karena ternyata fase pertumbuhan tanaman juga memberi respon yang berbeda terhadap cekaman kekeringan. Ada tanaman tertentu fase kecambah itu tahan kering, tapi fase vegetatif kurang tahan kering. Atau sebaliknya, fase vegetatif tahan kering, tapi fase kecambah kurang tahan kering. Sehingga ada yang menganjurkan untuk mengukur menjadi kriteria seleksi terhadap kekeringan, ya semua fase diamati, ya. Fase perkecambahan itu diamati dari persentase perkecambahan. Berapa biji yang berkecambah, berapa persen pada saat kekeringan, kapan waktu yang dibutuhkan untuk sampai berkecambah, lalu bagaimana indeks perkecambahan, vigor biji, konduktivitas elektrik biji, itu bisa menjadi kriteria seleksi. Itu pada fase perkecambahan. Pada fase vegetatif bisa diukur dari rasio tajuk akar. Semakin besar rasionya berarti lebih tahan terhadap kekeringan. Potensial air daun juga kandungan prolin yang bisa dijadikan sebagai kriteria seleksi menggunakan potensial osmotik tanaman. Kriteria berikutnya, anak-anak sekalian, adalah kandungan air relatif daun atau KRD. Kandungan air relatif daun yang tinggi itu adalah salah satu mekanisme tanaman dengan kemampuan mengelak dari kekeringan, yaitu hindar kering. Kandungan air relatif daun itu salah satu pengukuran status air tanaman sebagai konsekuensi fisiologi kandungan air seluler. Sehingga pengukuran KARD ini sekaligus mengukur tekanan osmotik daun sebetulnya. Kandungan air relatif daun ini juga diamati pada kondisi optimal lebih tinggi daripada kondisi kekeringan. Tentu saja ini masuk akal. Kandungan air relatif daun yang diamati pada kondisi optimal akan lebih tinggi dibanding pada kondisi kekeringan. Ya. Nah, kemudian kriteria yang lain adalah luas daun. Kita tahu tanaman-tanaman yang mengalami keringan untuk menjaga toleransinya melalui luas daun.
Tadi sudah dijelaskan beberapa, ada yang luasnya itu menjadi lebih kecil dan lain-lain, karena luas daun merupakan faktor penentu ketahanan terhadap kekeringan. Besarnya daun menahan laju transpirasi akan menentukan besarnya air yang dibutuhkan tanaman selama pertumbuhan. Jadi kalau daun itu mampu menahan laju transpirasi, dia bisa menjaga air agar tetap ada sesuai dengan kebutuhan tanaman selama pertumbuhannya. Maka pengurangan luas daun akibat sekaman kekeringan pada awalnya disebabkan oleh berkurangnya pertumbuhan sel tanaman dalam hal pembesaran sel-sel epidermis daun. Lalu pengurangan luas daun ini selanjutnya menyebabkan berkurangnya kehilangan air karena permukaan transpirasi makin sedikit, semakin sempit, dan menurunnya pertumbuhan tanaman. Tentu saja karena luas daunnya itu berkurang, walaupun kehilangan air transpirasi menurun, tetapi pertumbuhan tanaman juga menurun karena daun itu adalah organ-organ yang produktif mendukung pertumbuhan tanaman. Maka tanaman yang toleran adalah tanaman yang memiliki luas daun tetap pada kondisi kekeringan, sehingga fotosintesis tidak terhambat dan pertumbuhan tidak terganggu. Jadi kriteria seleksi tanaman terhadap kekeringan itu apabila luas daunnya tetap pada kondisi kekeringan. Biasanya tanaman yang mengalami kekeringan luas daunnya berkurang. Tapi kalau tanaman yang toleran kekeringan maka luas daunnya tetap, sehingga fotosintesisnya tidak terhambat. Nah, berikutnya kriteria seleksi terhadap cekakan kekeringan bisa dilihat dari sistem perakaran. Ketika proporsi dan biomas akar yang besar dengan perakaran yang dalam itu lebih tinggi, biasanya tanaman ini tahan terhadap kekeringan. Misal tanaman kedelai yang toleran kekeringan itu memiliki sistem perakaran lateral yang lebih besar. Lateral itu ke arah samping ya, akar itu ada yang ke arah samping, itu akar lateral, dan cabang akar. Maka tanaman kedelai yang toleran kekeringan ini akar lateralnya lebih besar, percabangan akar dan akar rambutnya lebih banyak daripada genotip yang peka kekeringan. Demikian juga volume akar yang tahan kering pada kondisi kekeringan lebih tinggi daripada volume akar yang peka kekeringan. Maka itu tadi seleksi tidak langsung. Berikutnya ini adalah seleksi langsung berdasarkan karakter agronomik. Ini adalah yang diamati langsung pada karakter-karakter agronomik yang dipertimbangkan secara langsung mempengaruhi hasil atau berhubungan dengan hasil sangat erat. Misalnya langsung pada karakter agronomik yang unggul, terutama hasil tinggi ya. Misalnya mengukur indeks toleransi cekaman, itu diajukan oleh Fernandes. Indeks adaptasi dan sebaran indeks toleransi dan daya hasil, ini juga diajukan. Indeks itu biasanya dibandingkan rasio antara tanaman yang toleran dengan tanaman yang peka pada kekeringan. Kemudian juga menggunakan diagram tebar indeks toleransi dengan hasil biji pada kondisi cekaman. Bagaimana hasil biji tanaman pada cekaman, hasil biji tanaman pada kondisi normal. Ya, dibandingkan sebagai sebuah rasio. Lalu bagaimana kita bisa menguji tanaman terhadap kekeringan? Itu setidaknya ada 3. Yang pertama menggunakan PEG atau senyawa kimia polyethylene glycol. Yang kedua menggunakan daya tembus akar. Dan yang ketiga menganalisis kandungan asam amino prolin. Ini adalah metode-metode yang sudah biasa digunakan, sehingga saudara nanti ketika akan melakukan kegiatan pemulihan tanaman,
menghasilkan tanaman yang toleran ingin menghasilkan tanaman toleran kekeringan, pengujian ketahanan terhadap kekeringan itu bisa dilakukan dengan salah satu metode ini. Apakah menggunakan PEG atau daya tembus akar atau kandungan prolin. Ini sudah banyak dipakai oleh para peneliti. Nah, yang pertama menggunakan PEG. Ini digunakan pada seleksi ketahanan terhadap kekeringan in vitro. Jadi kita bisa melakukan di tingkat laboratorium. PEG itu adalah senyawa kimia yang memiliki berat molekul yang sangat tinggi sehingga dapat menurunkan potensial air media. Media saja potensial airnya bisa diturunkan oleh PEG. Maka kematian tanaman di media PEG akibat kekeringan bukan akibat keracunan PEG. Ketika ada tanaman yang medianya diberi PEG, dia mati, maka itu mati karena kekeringan, bukan mati akibat keracunan PEG sendiri. Sehingga anak-anak, hasil seleksi dengan PEG in vitro dengan seleksi di lapang itu menunjukkan bahwa seleksi PEG ini dapat digunakan sebagai indikator seleksi in vitro terhadap genotip yang tahan kekeringan. Jadi PEG cukup efektif dalam digunakan sebagai alat uji genotip yang tahan kekeringan. Nah, ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PEG mempunyai sifat dapat mengontrol imbibisi dan hidrasi benih. Benih tahan kekeringan dapat berkecambah pada larutan yang mempunyai potensial osmotik rendah. Maka menggunakan PEG, pengujian padi menggunakan larutan PEG untuk menguji perkecambahan padi min 0,2 sampai dan min 1,2 ini sudah dilakukan oleh McDonald pada padi. Ya, pada kedelai dapat menggunakan tegangan osmotik min 6 bar atau min 0,6 MPa. Ini penelitian Silitonga dan Suwardi tahun 98. Ini beberapa hasil penelitian yang melaporkan efektivitas penggunaan PEG. Lalu yang metode yang kedua menggunakan daya tembus akar. Karakter akar yang berhubungan dengan kemampuan tanaman untuk beradaptasi secara avoidance, menghindar dari tekanan seleksi, ya, dapat ditandai secara visual, yaitu akarnya tebal, panjang, dan banyak. Akar yang panjang dan banyak ini dikendalikan oleh alel yang dominan. Akar dengan daya cabut paling kuat cenderung paling tahan terhadap kekeringan. Kalau dicabut sulit, nah itu cenderung tanaman itu toleran terhadap kekeringan dibanding dengan tanaman yang akarnya itu mudah sekali dicabut, itu tidak tahan kekeringan. Karena akar yang sulit dicabut berarti dia berpegang erat ke dalam tanah, lebih dalam menembus tanah dan lebih luas volume akarnya. Karakter akar berkorelasi positif dengan produksi benih pada kondisi cekaman kekeringan. Jadi akar yang panjang menembus tanah, akar yang percabangannya banyak itu lebih kondusif untuk memberi hasil tanaman yang lebih tinggi. Tanaman yang toleran kekeringan itu mampu melakukan penetrasi akar pada lapisan tanah yang keras. Nah, ini sudah mudah sekali kita pahami. Kemudian pengujian pada tanaman padi dengan melihat kemampuan akar yang menembus lapisan campuran parafin dan vaslin, ya. Akar mampu menembus lapisan campuran parafin dan vaslin. Ini sudah dilakukan. Jadi tanaman padi yang toleran kekeringan itu mampu menembus lapisan campuran parafin dan vaslin. Ya.
anak-anak sekalian, ini adalah gambar dari penelitian teknik menguji atau metode menguji terhadap cekangan kekeringan dari melihat kemampuan akar primer menembus lapisan lilin dan cabang-cabang pada varietas tanaman padi Towuti di sebelah kiri yang A dan pada varietas IR64 pada yang bagian B. Terlihat bahwa perkecambahan pertumbuhan akar yang berbeda dari dua varietas ini. Nah, ini adalah juga hasil penelitian bagaimana galur F7 persilangan IR64 kali IRAT 112 mempunyai daya tembus akar yang relatif tinggi. F7 dibandingkan dengan yang lain-lain itu memiliki kemampuan daya tembus yang lebih tinggi. Sehingga kita bisa peroleh galur 1602 memiliki jumlah akar tembus lilin terbanyak, dan galur berikutnya 1583 memiliki panjang akar tembus bisa sampai 41 cm. Nah, tanaman yang toleran terhadap kekeringan itu juga bisa diukur melalui analisis kandungan asam amino prolin. Tanaman toleran kekeringan mempertahankan turgor agar tetap di atas 0. Kalau tekanan turgor di atas 0, dia bisa menjaga keseimbangan osmotik sel. Senyawa yang dapat mempertahankan keseimbangan osmotik cairan sel tumbuhan itu adalah asam amino bebas. Ada prolin, ada alanin, beta alanin, dan taurin, atau senyawa amonium quaternar, prolin betain, glisin betain, beta alanin betain, atau glycerofosforikolin. Ini adalah senyawa amonium quaternar yang bisa mempertahankan keseimbangan osmotik. Nah, senyawa-senyawa ini apabila ada di dalam sel, dia akan lebih mampu menyebabkan sel tetap mempertahankan turgornya, sehingga mekanisme sel tidak terganggu dengan adanya cekaman kekeringan. Prolin dan glisin betain merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada saat tumbuhan terkena cekaman kekeringan. Jadi tanaman yang terkena cekaman kekeringan itu kandungan prolin dan glisinnya meningkat. Fungsi regulasi prolin pada saat terjadi kekeringan itu dia berfungsi sebagai osmoregulasi cairan sel. Lalu prolin juga mampu mempertahankan metabolisme menghadapi kondisi cekaman, mampu mengatur keasaman sel, mampu menyimpan karbon dan nitrogen. Fungsi antioksidan prolin melindungi sel dari ROS, sehingga tanaman toleran itu akan mampu memproduksi prolin lebih tinggi dari tanaman yang peka. Tanaman yang toleran mampu memproduksi prolin lebih tinggi daripada tanaman yang peka. Nah, prolin yang lebih tinggi ini berfungsi sebagai osmoregulator, mempertahankan mekanisme metabolisme, keasaman sel, menyimpan karbon dan nitrogen, lalu antioksidan dan lain-lain. Maka tanaman tetap mampu menjaga turgiditasnya. Nah, yang berikutnya mekanisme penilaian terhadap cekaman kekeringan itu bisa dilakukan melalui scoring. Scoring itu berarti mengkuantifikasi si karakter kualitatif. Tahan kering sifat yang kualitatif, karena ada tanaman yang sangat tahan, kemudian tahan, lalu medium, lalu agak peka, lalu peka. Itu adalah sifat-sifat
kualitatif, tetapi melalui scoring dilakukanlah kuantifikasi sifat kualitatif tadi. Contoh, tanaman padi itu sudah memiliki standar evaluation system for rice. Sistem evaluasi standar pada tanaman padi ini dikembangkan oleh International Rice Research Institute Los Baños, Filipina. Maka di sini dibuatlah skornya itu antara 0 sampai 9. Kalau skor 0 itu daun sehat, tidak ada gejala kekeringan, tidak ada. Nah, skor 1 itu daun mulai terlipat. Yang mana yang melipat? Ujung daun. Daya penyembuhannya masih 90 sampai 100. Skor 3, daun mulai menggulung. Kalau tadi hanya lipatan sedikit di bagian ujung, ini mulai menggulung. 1/4 bagian daun menggulung. Ini daya penyembuhannya masih 70 sampai 89. Sampai akhirnya skornya mencapai 9, diberi skor 9 apabila daun tergulung penuh dan rapat pada semua daun. Ini adalah pengamatan morfologi, kemudian dibuat scoring. Nah, maka daya penyembuhan skor 9 ini tinggal 0 sampai 19%. Ini menilai tingkat ketahanan terhadap kekeringan menggunakan scoring. Yang digunakan adalah sistem standar evaluation system pada tanaman padi. Ini bisa juga diterapkan pada tanaman-tanaman yang lain. Nah, penentuan scoring gejala kekeringan ini disesuaikan dengan jenis dan umur tanaman. Misal, pada tanaman padi, pertanaman pada musim kering dengan suplai air 5 sampai 7 hari sekali bisa bila tegangan lengas tanahnya lebih dari 30 cb pada kedalaman 10 cm. Setelah 30 hari, pengairan dihentikan. Penilaian dilakukan pada saat tegangan lengas 1 sampai 2 atau 8 sampai 10. Nah, bagaimana tolok ukur ketahanan terhadap cekaman kekeringan? Ya, pertama mengukur defisit air dengan pengukuran pH. Nah, ada vapor equilibrium, ada liquid exchange, ada thermocouple visometer. Ini adalah alat-alat untuk mengukur tingkat defisit air, ya. Atau juga dengan menutupan stomata. Nah, bagaimana dengan bagian terakhir ya ini ya, adalah langkah-langkah pemulihan. Apabila kita ingin melakukan program pemulihan untuk menghasilkan satu jenis tanaman yang tahan kekeringan, kita bercita-cita akan membuat jenis tanaman tertentu, apakah padi, apakah kedelai, apakah jagung, apakah kacang tanah, apakah kacang hijau, itu jenis tanamannya. Kita ingin membuat varietas-varietas itu yang tahan terhadap kekeringan. Maka kita harus paham dulu yang pertama, mekanisme ketahanan dari tanaman kedelai atau tanaman kacang hijau atau tanaman padi yang akan kita teliti. Nah, ini adalah penelitian dasar karena kita belajar mengenai dasar-dasar mekanisme toleransi. Kita cari dulu mekanismenya itu escape atau avoidance atau toleran. Tadi sudah banyak belajar mengenai itu. Setelah kita tahu mekanismenya, lalu kita kenali sifat-sifat atau karakter yang berhubungan dengan salah satu mekanisme tersebut. Nah, misalnya karakter yang berhubungan dengan salah satu mekanisme tersebut itu adalah pengembangan volume akar atau pemanjangan pertumbuhan akar ke bawah menembus tanah. Nah, ini berhubungan dengan salah satu mekanisme ketahanan. Kita kenali. Atau yang lain dari jumlah luas daun yang menyempit. Atau yang lain lagi, terserah hasil penelitian sifat yang berhubungan dengan mekanisme tersebut. Kita udah tahu sifat itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengidentifikasi
genotip dan gen-gen yang mengendalikan mekanisme ketahanan tersebut. Nah, ini bagian ini pun masih adalah penelitian dasar. Pada materi kuliah metodologi penelitian, kalian sudah belajar ada jenis penelitian itu didasarkan pada kegunaannya, itu ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang hasil-hasilnya tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek karena bersifat teori-teori dasar, menemui teori-teori dasar, mempelajari mekanisme dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau penelitian terapan itu adalah penelitian yang hasilnya langsung bisa diterapkan. Nah, dalam hal pemulihan tanaman ini biasanya dimulai dengan penelitian-penelitian dasar. Pertama, mempelajari mekanismenya. Yang kedua, mempelajari karakter yang berhubungan dengan mekanisme tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi genotip dan gen yang mengendalikan ketahanan tersebut. Ini biasanya yang ketiga, itu disebut studi genetik. Yang keempat, memanipulasi gen secara in vivo di lapangan, misalnya melalui persilangan, itu adalah in vivo, atau melalui in vitro di laboratorium atau di rumah plastik. Itu kita manipulasi gen sesuai keinginan kita dengan berbagai macam metode manipulasi gen yang sudah kita pelajari pada mata pelajaran pemulihan tanaman. Itu kita bisa lakukan itu. Jadi langkah-langkahnya mulai dari mengenali mekanismenya, kemudian yang kedua mengenali sifat yang berhubungan dengan mekanisme, yang ketiga studi genetik, dan yang keempat manipulasi genetik. Nah, kemudian setelah kita tahu langkah-langkah, kemudian prinsip-prinsip pemulihan. Nah, kita coba mengumpulkan semua koleksi genotip tanaman yang kita inginkan, apakah itu padi atau kedelai atau jagung yang lain-lain sebagainya. Itu kita kumpulkan semua gen plus sebanyak mungkin, gen tahan kekeringan, gen daya hasil tinggi, ditambah dengan sifat-sifat yang lain ke dalam genotipe baru dengan berbagai cara, misalnya melalui persilangan, melalui manipulasi genetik yang lain, mutasi, melalui silang itu single, double, three-way cross, multiple cross, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menggabungkan semua gen-gen plus yang ada menjadi satu, walaupun itu tersebar dalam populasi yang bersegregasi. Kemudian yang kedua, pada dasarnya sifat tahan kering dan daya hasil tinggi itu biasanya tidak begitu kompatibel, sehingga kita harus membuat kompromi-kompromi. Maksudnya apa? Ada kalanya kita akan dapatkan dari keragaman genetik persilangan yang kita lakukan atau mutasi yang kita lakukan itu ya, ada yang menghasilkan daya hasil tinggi, tapi kemudian tidak toleran kekeringan. Ada lagi yang di ujung yang lain, toleran kekeringannya tinggi, tapi daya hasilnya menurun. Maka kompromi yang dimaksud ini adalah bagaimana mencari genotip yang agak tahan kering, tapi daya hasilnya tetap tinggi. Atau yang tahan kering, tapi daya hasilnya agak menurun. Nah, idealnya memang sangat tahan kekeringan dan daya hasilnya sangat tinggi, tapi itu idealnya. Ada kalanya itu sulit dicapai. Inilah prinsip dalam pemulihan tanaman toleran kekeringan. Kita kumpulkan semua gen plus, kita gabung menjadi satu, kemudian dalam segregasi kita seleksi mana dari kombinasi sifat yang kita inginkan itu secara kompromi-kompromi, maksudnya gitu ya. Nah, kemudian cekaman kekeringan yang bersifat spesifik lokasi. Artinya adalah cekaman kekeringan tapi pada lokasi tertentu. Cara pemulihannya adalah pemulihan setempat.
dilakukan di tempat lokasi target pengembangan tanaman yang akan kita buat. Kalau kita ingin membuat tanaman toleran kekeringan tapi di lokasi tertentu, maka kita lakukan kegiatan pemulihan di lokasi itu sendiri. Misalnya melalui buatlah sebuah kumpulan populasi di generasi awal, disesuaikan dengan lokasi-lokasi yang tercekam. Kita tidak perlu mengembangkan varietas unggul yang sangat adaptif pada berbagai lingkungan spesifik. Interaksinya kecil, tapi kembangkan varietas unggul diskriminatif yang interaksinya besar terhadap lingkungan. Ini akan menghasilkan interaksi genotip lingkungan yang besar, akan bisa diharapkan menghasilkan varietas spesifik lokasi. Interaksi genotipnya kecil, itu sulit mencari varietas spesifik lokasi, tapi yang bisa diperoleh adalah varietas adaptasi luas, daya hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, itu juga termasuk prinsip di dalam pemulihan tanaman. Kemudian umumnya cekaman kekeringan itu berhubungan dengan kemasaman dan AL tinggi. Jadi galur yang tahan kering itu harus diuji ketahanan terhadap aluminium dan tanah-tanah masam. Ya, biasanya tanaman yang tahan kering juga akan tahan terhadap tanah masam dan AL tinggi, maksudnya gitu ya. Populasi F2 harus cukup besar dan uji daya hasil bisa dilakukan pada generasi awal. Baik, kemudian prinsip yang berikutnya, batasi program persilangan sesuai dengan kemampuan tenaga pakar yang tersedia. Jadi kita memperhitungkan yang namanya efisiensi tenaga kerjanya berapa. Kalau tenaga kerjanya sedikit tapi persilangannya terlalu banyak, dikhawatirkan tidak tertangani dalam proses seleksi selanjutnya. Nah, dengan menggunakan populasi F2 tingkat tiap persilangan sebesar-besarnya, maka jenis persilangannya tidak terlalu banyak, tak khawatirkan tidak tertangani kalau persilangannya banyak. Yang ketujuh itu memilih tetua yang tepat. Ini lanjutan dari prinsip pemulihan tanaman. Jadi tetua yang tepat itu adalah tetua sesuai keinginan kita. Kalau inginnya daya hasil tinggi dan toleran kekeringan dan beradaptasi luas pada lingkungan, maka kita pilih yang memiliki sifat tadi gabungan. Satu, harus ada yang sumber daya hasil tinggi. Yang kedua, harus ada sumber tetua yang toleran kekeringan. Yang ketiga, harus punya tetua yang adaptasinya luas. Nah, kemudian baru dilakukan persilangan. Tapi kalau kita ingin adaptasi khusus spesifik tertentu, maka kita buat persilangan 3-way cross atau double cross. Kalau perlu multiple cross, sehingga nanti untuk menambah daya adaptasi keturunannya. Lalu kalau perlu dimasukkan gen ketahanan AL dan gen ketahanan terhadap kemasaman tanah. Yang berikutnya adalah screening tetua. Itu menggunakan metode yang presisinya tinggi walaupun lambat. Lebih baik kita memilih tetua itu waktunya panjang, tetapi tetua yang kita pilih nanti betul-betul tetua yang kita inginkan, daripada kita cepat memperoleh tetua tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu prinsip yang ke-8. Ya, yang ke-9, saudara-saudara, prinsip pemulihan tanaman, kita harus melakukan persilangan untuk mendapatkan F1 secukupnya agar diperoleh F2 sebesar-besarnya. Kalau F1-nya sangat sedikit, apalagi hanya 1 biji, nanti F2-nya menjadi sedikit. Kita jadi kesulitan untuk melakukan seleksi. Kalau perlu evaluasi hasil dilakukan pada F1 untuk dapat menilai daya gabung. Ini akan menghemat waktu. Kemudian prinsip yang berikutnya, pada populasi F2 diharapkan dapat menanam 1000 nomor paling tidak. Sehingga pada berikutnya
dipilih 20 nomor pada berikutnya, kemudian diambil 5 rumpun setiap nomor, dipertahankan 100 nomor, sehingga 20 kali 5 sama dengan 100 dari tiap persilangan. Maka ketika kita sudah peroleh biji F2, dalam menanam biji F2 menghasilkan tanaman F2 ini ditanam dengan jarak yang jarang untuk memudahkan penilaian vigor tanaman yang kita seleksi. Itu akan nampak kalau jarak tanamnya jarang. Tapi kalau terlalu padat, vigornya akan terganggu karena ada kompetisi dan baik di dalam tanah maupun di dalam ruang hidup di atas tanahnya. Ya. Nah, kemudian uji daya hasil dilakukan pada generasi awal F3. Tapi bila benih F2 tidak cukup, ya, F2-nya sedikit. Kenapa F2-nya sedikit? Karena F1-nya hanya sedikit, maka uji daya hasil ditunda, dilakukan pada F4. Kemudian uji segregasi F5 dan selanjutnya, ya, bisa dilakukan di 2 lokasi. Diambil 20 nomor terbaik dan diambil 5 rumpun per nomor dari tiap persilangan. Nah, untuk perbanyakan benih, untuk berbagai pengujian dapat dilakukan secara basah, namun screeningnya tetap dalam kondisi cekaman. Untuk perbanyakan benih, kegiatan pemuliaan tanaman toleran kekeringan itu boleh dilakukan pada kondisi optimal, airnya cukup. Tetapi pada saat screening atau seleksi tetap harus dalam keadaan cekaman kekeringan. Sebab kalau dalam perbanyakan benih sudah dilakukan cekaman kering, ya, dikhawatirkan kalau benih itu mati semua, kita sudah kehabisan materi. Gitu kira-kira. Kenapa harus dilakukan dalam kondisi optimal. Nah, ini contoh kasus, ya, pemuliaan tanaman tahan kering sudah pernah ditempuh di Unsut. Ini adalah tanaman tahan kering yang dikembangkan di Unsut yang kedua. Yang dulu yang pertama itu tahan kering dilakukan pada tanaman kedelai, sudah pernah dilakukan. Hasilnya adalah varietas kedelai Slamet dan varietas kedelai Sindoro tahun 1995. Kemudian menjadi varietas unggul, tetapi penanganan selanjutnya tidak berkembang lebih lanjut karena tenaga SDM yang mengelola tidak maksimal. Terus yang kedua, preferensi masyarakat berubah. Pada saat ini masyarakat lebih senang dengan kedelai-kedelai ukuran biji besar, sedangkan Slamet dan Sindoro itu walaupun toleran kering itu ukuran bijinya kecil. Nah, kemudian yang berikutnya ini contoh varietas tanaman toleran kekeringan itu pada tanaman padi. Kemudian sudah dirilis oleh Menteri Pertanian pada tahun 2012 dengan nama Inpago Unsut 1. Ini adalah contoh jenis padi yang sudah dihasilkan melalui proses pemuliaan tanaman yang toleran kekeringan. Ini dilakukan melalui persilangan antara dua tetua yang daya hasilnya tinggi dan tetua yang lain tidak tahan kekeringan, daya hasilnya rendah, tahan kekeringan, daya hasil rendah dengan tidak tahan kering, daya hasil tinggi, maka keturunannya dipilih gabungan dari dua sifat tersebut. Latar belakangnya adalah mulai dari ketahanan pangan, itu sangat penting di dalam menunjang kehidupan bangsa dan negara ini. Ketahanan pangan ini utamanya ditunjang oleh beras sebagai bahan pangan utama, sumber karbohidrat, sumber 40% kebutuhan protein. Nah, ini beras ini 90% disumbang oleh lahan padi sawah, 10% disumbang oleh lahan kering. Nah, ternyata ada persoalan ketika kita bertumpu hanya pada sawah. Sumber daya air dan kualitas lahan semakin menurun di sawah. Kemudian ada konversi lahan sawah dan ketidakstabilan produksi akibat perubahan iklim. Maka perlulah dicari sumber daya lahan yang lain selain sawah untuk produksi beras. Maka lahirlah bagaimana dengan lahan kering.
ternyata dari telisik pustaka kita peroleh berita lahan kering kita masih luas, ada 16 juta hektar. Ini potensial untuk mengembangkan padi yang toleran kekeringan. Padi toleran kekeringan itu biasanya disebut masuk kategori padi gogo. Nah, saat ini padi gogo itu kendalanya belum banyak dikembangkan, sehingga luasnya hanya 10% dari luas total padi yang ditanam di Indonesia. Produksinya rendah, daya hasil dan kualitas hasilnya rendah. Biasanya nasinya rasanya perah, tidak hasilnya tidak tinggi. Kemudian yang menanam juga tidak banyak. Kontribusi terhadap padi nasional hanya 5% saja. Nasinya tidak wangi, juga ada cekaman lingkungan. Maka alternatifnya salah satunya adalah bagaimana merakit varietas padi gogo yang toleran kekeringan, tapi daya hasilnya tinggi dan kualitas hasilnya juga tinggi. Nah, muncullah ide membuat padi gogo aromatik. Nah, inilah padi gogo aromatik yang memiliki keunggulan aromanya wangi, daya hasilnya tinggi, rasa nasinya pulen, dapat dibudidayakan juga di sawah karena tetuanya salah satunya adalah padi mentik wangi, yaitu padi sawah yang aromanya wangi. Nah, manfaat dari padi gogo aromatik ini itu bisa meningkatkan produksi padi gogo, meningkatkan daya hasil dan kualitas padi gogo yang ditanam di lahan kering tadi ya, meningkatkan pendapatan petani lahan kering sehingga keamanan pangan bisa terjaga. Nah, inilah sistematika persilangan padi gogo aromatik. Tetua poso disilangkan dengan mentik wangi, kemudian diseleksi sampai 7 generasi, saudara-saudara. Jadi cukup panjang, mulai tahun 2000 sampai 2007 menghasilkan 9 galur. Semuanya 9 galur ini wangi. Nah, kemudian bekerja sama dengan konsorsium padi nasional menghasilkan varietas unggul padi gogo yang disebut Inpago Unsut 1. Juga menghasilkan haki atau paten pada tanaman untuk padi gogo aromatik. Ini kita sudah punya 3 patennya, yaitu Unsut 1, 136 dan JSPGA 9. Nah, kemudian juga selain itu Inpago Unsut 1 juga sudah pernah mendapat penghargaan, masuk di dalam 104 inovasi Indonesia, 20 karya unggulan teknologi anak bangsa, dan kemudian masuk juga mendapatkan anugerah kekayaan intelektual luar biasa. Jadi ini salah satu prestasi Fakultas Pertanian Unsut, dan kemudian ini menjadi salah satu ikon dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini silsilahnya, sudah saudara cermati pelan-pelan, nanti bisa diketahui metode apa yang digunakan. Mulai dari pertama, paling atas itu kita kumpulkan plasma nutfah padi. Ada 288 varietas padi, diseleksi untuk memilih tetua. Dari tetua, pemilihan seleksi terhadap hampir 300 varietas padi itu, kemudian diperoleh ada varietas-varietas yang bisa menjadi sumber sifat wangi dan pulen, dan mendapatkan juga varietas yang bisa menjadi sumber daya hasil paling tinggi. Nah, sedangkan dengan 2 sifat itu dilakukanlah persilangan, yaitu poso dan mentik wangi. Poso itu adalah padi gogo, mentik wangi adalah padi sawah. Poso padi gogo dipilih karena dia daya hasilnya tinggi, toleran kekeringan, rasa nasinya perah, rasanya tidak enak. Nah, mentik wangi itu dipilih karena aromanya wangi dan rasa nasinya pulen. Ketika dia silangkan tahun 2001 diperoleh F1 resiproknya diperoleh ada 6.000 individu, kemudian menjadi 1.200 diseleksi menjadi 140, menjadi 50, menjadi 19, menjadi 9. Akhirnya hanya 4, ketika 4 ini diuji multilokasi yang lolos menjadi varietas,
hanya satu. Nah, bayangkan itu saudara, tahun 2000 dilepasnya tahun 2011, berarti 11 tahun menghasilkan satu varietas. Tapi kalau ini kemudian berkembang di masyarakat, ini akan menjadi salah satu kontribusi nyata dari perguruan tinggi, kontribusi nyata dari dosen atau peneliti yang melakukan riset ini. Nah, karena apa? Setinggi-tingginya peringkat perguruan tinggi, setinggi-tingginya peringkat dunia, world class university, tapi sebetulnya perguruan tinggi itu tidak punya nilai apa-apa kalau dia tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Tapi perguruan tinggi yang sederhana, tapi mempunyai produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dia lebih punya nilai bagi yang ada di sekitarnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kira-kira dengan prinsip itu kita tetap melakukan riset-riset berkelanjutan untuk membantu petani, membantu masyarakat memecahkan persoalan-persoalan pertanian yang mereka hadapi. Di antaranya melalui perakitan varietas tahan kering, karena hari ini tema kita adalah pemulihan tanaman toleran terhadap kekeringan. Anak-anak sekalian, demikianlah kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti secara pelan-pelan kalian bisa belajar langsung dari PowerPoint yang kita siapkan. Kemudian kalian juga buka buku-buku pemulihan tanaman yang tersebar di toko buku atau di perpustakaan, atau lebih praktis lagi kalian melacak di internet buku pemulihan tanaman, dan hasil-hasil penelitian juga banyak bisa kalian lacak juga di jurnal-jurnal nasional atau internasional untuk menambah khasanah mengenai pemulihan tanaman toleran terhadap lingkungan abiotik, khususnya tahan terhadap kekeringan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai materi kuliah yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita semua adalah sedang belajar, dan belajar kita ini tidak ada selesainya. Ketika kita selesai menghasilkan satu varietas, maka kita akan tertantang untuk membuat varietas yang lain. Ketika kita menemukan satu varietas disebar kepada masyarakat, kita tertantang untuk memperbaiki varietas tersebut agar lebih baik lagi dan lebih disukai oleh masyarakat. Demikian terus-menerus dilakukan oleh para pemulia tanaman yang ada di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap sehat dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.